Sebelumnya saya minta maaf karena ada sedikit waktu yang terbuang karena keterlambatan narasumber yang hadir, itu bukan disengaja. Baiklah, Anda semua, hari ini adalah hari yang keberapa kita mengadakan pesantren Ramadan? Hari yang keberapa? Hari yang ke-10? Ya, hari yang ke-10 pesantren Ramadan, dan merupakan hari terakhir Ananda menerima materi dari narasumber. Besok adalah jadwal kamu untuk ujian tulis. Untuk itu semua siswa besok membawa abo untuk menulis. Bawa abo, bawa alat tulis. Karena besok kita adalah ujian tulis. Materi yang akan diujikan adalah materi yang kamu terima selama kegiatan pesantren Ramadan di Masjid Raya Batu Bule. Kita tetap sesuai jadwal masuknya 7.30 ambil absen, kemudian sholat duha, jam 8 nanti dilanjutkan dengan ujian tertulis. Itu untuk besok. Rabunya kita mengadakan Ramadan ceria di sekolah. Berarti terakhir besok kita mengadakan kegiatan di masjid. Rabunya kita kembali ke sekolah. Baiklah, sebelum kita mulai terlebih dahulu pada yang terhormat ibu-ibu, bapak-bapak koordinator dan pembina pesantren Ramadan SMA Negeri 1 Litowo, yang terhormat pengurus Masjid Raya Batu Bule, dan seterusnya kepada Ananda yang hadir pada pagi hari ini yang sangat kami cintai. Pada pagi hari ini saya ditunjuk untuk memberikan materi tentang sumbang dua balik. Ya, judul atau tema kita pagi hari ini adalah sumbang dua balik, kemudian sumbang dua balik, kemudian bullying dan penyimpangan perilaku serta solusinya. Itu materi kita pagi hari ini. Langsung saja kita mulai materi pagi hari ini tentang sumbang dua balik. Sumbang dua balik itu adalah salah satu materi kegiatan yang kamu terima juga di sekolah dalam masalah adat Minangkabau. Sebelum kita lanjutkan, mungkin ada satu pertanyaan yang saya sajukan kepada Anda semua, bahwa orang Minangkabau hidup punya filosofi. Filosofi hidup orang Minangkabau, ada yang tahu? Ya, filosofi orang Minangkabau adalah adat basani sarak basani Itabulo. Nah, filosofi hidup yang dipegang oleh masyarakat Minangkabau itu adalah ya adat basani sarak basani Itabulo yang menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam tata kehidupan berperilaku bermasyarakat. Itu yang merupakan pedoman bagi kita, filosofi kita. Kita mengutamakan ajaran agama Islam dalam berperilaku dan berkehidupan di lingkungan masyarakat kita. Kita tahu bahwa keistimewaan orang Minangkabau itu ada satu dibanding dengan suku-suku yang lain yang ada di Indonesia. Ya, suku Minangkabau adalah suku yang istimewa. Mengapa dikatakan suku istimewa? Karena Nusantara punya banyak suku. Ya, ada suku Jawa, ada suku Melayu, ada suku Kalimantan, suku Dayak dan sebagainya. Kita adalah salah satu suku yang istimewa. Mengapa? Karena orang Minangkabau menganut sistem matrilineal, yaitu menganut paham garis keturunan ibu. Ibu atau perempuan wanita di Minangkabau itu sangat dihormati oleh masyarakatnya. Hanya ada 5 suku di dunia. Ya, 5 suku di dunia yang menganut sistem matrilineal. Salah
satu dari yang 5 itu adalah kita suku Minangkabau. Jadi kita termasuk adalah suku yang istimewa. Walaupun di dalam agama sistem keturunan itu adalah garis keturunan patrilineal. Nah, karena kita mengenal sistem matrilineal, maka kaum perempuan atau wanita di Minangkabau itu dianggap sebagai limpape rumah nanggala. Ya, wanita perempuan di Minangkabau adalah limpape rumah nanggala. Kita tahu bahwa rumah adat di Minangkabau itu disebut dengan rumah gada. Nah, perempuan atau wanita Minangkabau itu dia limpape di rumah nanggala. Yang limpape itu, ada yang tahu apa itu limpape? Sini apa dia? Ada yang tahu limpape? Makanan, sosis, seafood atau apa? Ada yang tahu apa itu limpape? Nggak ada, kan? Kamu orang Minang nggak ya? Sukunya apa? Sukunya Minang nggak? Minang ya? Nah, limpape itu adalah sejenis binatang hewan yang cantik, indah. Dia suka hidup hinggap di tiang-tiang rumah gadang di Minangkabau. Sejenis rama-rama, Indonesianya kubu-kubu. Itu limpape. Kenapa ini disebut limpape? Karena dia ukuran besar, bisa selebar telapak tangan orang dewasa. Warnanya cantik, bulunya indah sekali, suka hinggap di tiang-tiang rumah gadang. Kalau keyakinan orang dahulu, kalau ada limpape masuk ke rumah, berarti kita akan kedatangan tamu. Nah, itu keyakinan kita orang nenek moyang dahulu. Nah, itu makanya kita dimuliakan, dianggap penghuni rumah gadang karena perempuan. Kemudian juga, mengapa kita disebut wanita Minangkabau sebagai limpape rumah gadang, penghuni rumah gadang? Ya, karena di situ juga kita dianggap sebagai oleh baik anak, kemenakan, orang tua, adik, saudara, itu adalah kapari tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Itu penghuni rumah gadang. Kapari tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Maksudnya apa? Ya, maksudnya ketika kita, siapapun saudara kita, keluarga kita mau pergi kemana, dia akan berpamitan, minta izin kepada perempuan, ibu, kakak, saudaranya yang perempuan, memberitahu. Setelah pulang juga akan menceritakan, memberitakan bahwa dia sudah pulang, mengapa saja dia di luar sana, itu disampaikan kepada ibu kita. Makanya Ananda mau kemanapun, pergi kemanapun, pulang dari manapun, pamit. Sampaikan kalau mau pergi, juga sampaikan kalau sudah datang. Kemudian kita lihat bahwa Minangkabau itu memiliki sistem nilai. Dia punya norma-norma atau yang sering kita sebut sekarang adanya kearifan lokal. Kearifan lokal, sistem atau norma atau nilai-nilai yang dianut oleh orang Minangkabau itu, nah itu yang namanya yang kita sebut dengan sumbang global. Itu yang sumbang global sebetulnya. Nah, meskipun demikian, perlu kita sadari bahwa praktik adat dan kebudayaan pada sebuah susunan tidak mampu berjalan secara diam, ya tetap. Bahkan pada masyarakat Minang sekalipun, kita selalu menerima yang namanya modernisasi, globalisasi, apapun kebudayaan asing yang masuk ke daerah kita terima. Kita terima. Tugas kita sebagai generasi milenial itu mencerna, memahami mana yang patut kita terima, mana yang tidak patut kita terima, yang sesuai dengan filosofi orang Minang tadi. Jadi tugas kamu sebagai generasi milenial menyerap, mencerna, memahami yang tidak sesuai dengan adat kita buang. Yang cocok dengan adat kita, itu kita pakai, kita saring. Dan kemudian juga kita tahu bahwa kebudayaan apapun itu akan tidak bisa kita halangi, tidak bisa kita hambat, tetap akan meluncur dengan manis kepada setiap sendi kehidupan masyarakat dimanapun. Maka orang Minangkabau mengatakan
ia gadang sakali tapian berubah. Maksudnya apa? Pepatah itu. Sakali ia gadang sakali tapian berubah. Artinya apa? Artinya bahwa bagaimanapun buat sistem agama, bagaimanapun buatnya sistem norma, aturan-aturan yang ada di sebuah negeri, jika ada kebudayaan asing masuk, nah sedikit banyaknya yang ada di tempat itu akan mengalami perubahan. Dia akan berubah sesuai dengan keadaan alamnya, masyarakat setempat dan adat istiadat serta kebudayaan setempat. Jadi kita bersifat dinamis. Baik Ananda, karena banyaknya modernisasi, karena banyaknya kebudayaan asing yang datang, sehingga kita membuat sebuah norma, aturan, pedoman yang patut kita pahami, yang patut kita jadikan sebagai pedoman kita. Nah, itulah yang kita rangkum dalam sebuah aturan yang kita sebut dengan sumbang dua balik. Sumbang itu artinya apa? Sumbang itu sama dengan jangka. Bahasa Minangnya jangka. Tahu jangka? Jangka bahasa kita jongget. Yang jongget itu artinya apa? Tidak layak kita pakai, tidak patut kita gunakan. Itu yang maksudnya sumbang. Jongget, jangga, condo, itu sama. Jadi adalah sesuatu hal, sesuatu tingkah laku, pola kehidupan yang tidak boleh kita lakukan. Maka terangkumlah dia dengan sebutan sumbang dua balik. Ya, sumbang itu artinya jongget ya, nah? Jangga bahasa Minangnya, sumbang bahasa Indonesia ya. Oke? Nah, sekarang mana yang sumbang 15? Hal yang janggal yang tidak boleh kita lakukan terutama oleh wanita atau perempuan di Minangkabau. Yang pertama yaitu yang kita sebut dengan adanya sumbang duduk. Ya, sumbang duduk. Wanita perempuan di Minangkabau itu diatur bagaimana duduk itu. Kalau dia duduk di tikar harus ada seperti ini. Kalau duduk di kursi bagaimana? Wanita Minangkabau duduknya kalau di tikar, contohnya di masjid hari ini kita duduk bersimpu. Coba bagaimana duduk bersimpu? Duduknya bersimpu. Laki-laki kalau duduk di tikar bersila. Yang berselo laki-laki, bersimpu wanita. Perempuan tidak boleh duduk Barcelona. Ya, tidak boleh duduk Barcelo. Itu yang jonggelnya, yang Barcelo yang jonggel, yang tidak yang semestinya adalah bersimpu. Coba hari ini kamu duduk bersimpu di masjid. Silakan bersimpu. Sudah? Nah, kedepannya ketika kamu duduk di tikar, jangan kamu duduk bersila. Nanti kalau saya urai kenapa tidak duduk bersila, bulan puasa, ya Ramadan. Kalau yang mau, kenapa tidak boleh duduk bersila, jawab saja saya akan jelaskan. Kemudian itu yang pertama, kalau dia duduk. Nah, ketika kamu duduk di kendaraan bermotor, contoh kendaraan bermotor roda 2, bagaimana duduk yang baiknya? Duduknya menyamping kalau kita berboncengan. Ya, menyamping. Tahu nyamping nah? Ya, tidak duduk boncengan seperti laki-laki. Kalau istilah wali itu nomor 2 harus menyamping, kedua paha dirapatkan seperti ini. Ya, kalau Anda duduknya tidak menyamping, duduknya mengangkat, berarti paha untuk penyedak. Ya, tahu seperti ini, maka perempuan harus duduknya seperti ini, paha dirapatkan. Kalau enggak disilang ke atas dengan catatan kalau kamu roknya pakaiannya dalam. Itu untuk duduk di motor. Kemudian yang kedua sumbang tagak. Tagaknya sama dengan berdiri. Kita sebut sumbang tagak. Hal yang tidak boleh dilakukan oleh seorang wanita perempuan Minangkabau itu adalah diatur dalam hal berdiri. Berdiri yang seperti apa? Berdiri yang sopan. Bagaimana berdiri yang sopan?
itu kalau tangan atau di pinggang, nah itu namanya orang mencari lawan. Kita lawan lawan. Jadi yang baiknya apa? Ya, tetaplah tanganmu bagus-bagus ke bawah, lurus. Jangan sekali-kali tangan ada di pinggang. Baik laki-laki ataupun perempuan untuk yang demikian. Kemudian juga untuk wanita dilarang berdiri sendirian di pinggir jalan. Keterangan tadi yang sumbang naga, tidak boleh berdiri sendirian di pinggir jalan kecuali kalau memang betul-betul ada keperluan yang kamu diharuskan berdiri di pinggir jalan. Apalagi kalau berdiri di pinggir jalan sambil mengota-ota dengan lawan jenis, itu tidak boleh. Ya, tidak boleh lawan jenis yang bukan muhrimnya. Yang ketiga adalah sumbang bajalan. Sumbang bajalan. Tadi sumbang berdiri atau tagak. Yang ketiga sumbang bajalan. Sumbang berjalan untuk perempuan ketika ia berjalan, kalau dapet yo berkawan ondaknya, jangan berjalan sendirian, tidak baik dilihat. Ya, kamu kalau bisa berjalan berkawan dan catatan berkawan yang tidak dengan muhrimnya, yang harus dengan muhrimnya. Kalau kamu kan yang tidak dengan muhrim, apalagi dengan lawan jenis, itu tidak boleh. Tidak boleh. Nah, jika hal itu harus terjadi, kamu harus berjalan di belakang laki-laki. Berarti lelaki di depan, kamu di belakang. Tidak boleh jalan bergandengan, apalagi sampai pegang-pegang tangan. Kalau Ananda sudah pegang-pegang tangan berjalan, itu orang lain Ananda tidak melihatnya. Kamu seolah-olah dunia milik kita berdua. Itu yang terjadi kalau berdua. Makanya laki-laki perempuan yang bukan murid ketika berjalan di jalan, yang laki-laki di depan, yang perempuan di belakang. Selanjutnya untuk perempuan berjalan juga tidak boleh tergesa-gesa. Oh, berjalan tergesa-gesanya? Berjalan secukupnya, tidak boleh juga berjalan lemah gemulai. Ya, lemah gemulai. Ada kata pepatah itu, seperti ungkapan adat Minangkabau, berjalan si ganjol lalai pada wali suri nan labi. Alu tatarong pada tigo sambil tabijak tidak mati. Cara berjalan wanita Minangkabau. Sehingga dia samui nanti itu, tahu kan hewan binatang semut. Nah, tapi dia hewan kalau berjalan tidak matinya, para kakinya. Tapi dengan catatan tidak lemah gemulai. Tapi berjalan dengan sopan, tidak tergesa-gesa. Kemudian, ya atur langkahmu. Selanjutnya yang keempat yaitu namanya sumbang kata. Sumbang kata. Yang disebut dengan sumbang kata itu ya kita tahu dalam konsep budaya Minangkabau, sumbang kata itu terkenal dengan namanya katonan ampe. Tahu katonan ampe nah? Ada ya, ada aturannya. Ketika kita bicara dengan orang yang lebih tua, kita gunakan kata mendaki. Ketika kita berbicara dengan yang lebih kecil dari kita, namanya kita gunakan kata menurun. Ada kata malereng, ada kata mandata. Itu namanya katonan ampe. Mendaki, menurun, malereng, jo mandata. Ketika kamu berbicara dengan siapapun, ingat dengan siapa lawan bicaramu, maka kamu pergunakanlah hal-hal yang demikian itu, katonan ampe. Tahu dengan siapa berbicara, jangan sekali-kali memotong pembicaraan orang lain. Ya tidak boleh. Jika kita ingin menyampaikan sesuatu, tunggu dulu sampai selesai orang itu berbicara, baru kita ya memberikan tanggapannya. Itu yang keempat. Yang kelima namanya sumbang mancalie. Mancalie dalam kurung melihat. Ya, melihat. Apa
contohnya sumpah mancalia yang tidak boleh kita lakukan? Contohnya, ketika ada tamu datang ke rumahmu, terus sebenarnya tamu yang datang itu tidak kamu kehendaki, tapi namanya orang datang ke rumah kita, tentu kita terima. Mau tidak mau kita terima. Nah, jangan perlihatkan sikap tidak sukamu itu kepada tamu yang datang dengan cara apa? Dengan cara kamu sebentar-sebentar melihat ke dinding. Apa yang ada di dinding biasanya? Ya, ada jam di situ. Itu namanya kita menggunakan sindiran halus bahwa kita ingin mengusir tamu. Jangan lakukan hal demikian. Tetap perlihatkan sikap manismu, bagaimana cara menerima tamu yang baik. Kemudian, ketika perempuan wanita Minangkabau melihat orang lain, jangan sekali-kali menantang secara tajam, apalagi dengan lawan jenis yang bukan muslim. Tapi bagaimana? Lihat sepintas kemudian tundukkan wajahnya. Ya, tidak boleh kita menantang karena kita tahu bahwa sesuatu hal yang buruk bisa terjadi berawal dari mata. Dari mata turun ke hati, dari hati menembak ke hati lain. Itu yang terjadi kalau kamu bertatap-tatapan terlalu lama dengan lawan jenismu. Banyak akibat negatifnya. Jadi tundukkan wajah telah melihat sekilas kepada orang lain. Yang keenam, namanya sumbang makan. Sumbang makan, bagaimana tata cara kita ketika kita makan? Yang pertama, tidak boleh berbicara ketika makan. Ya, kita tidak boleh berbicara. Terus jangan makan sambil berdiri. Berarti apapun yang kamu makan, cari tempat duduk baru kamu buka makanannya. Jangan sambil berdiri, apalagi makan sambil berjalan. Nah, kalau seandainya kita makan dengan tangan, tidak menggunakan sendok garpu, maka ambillah nasi itu dengan ujung jari. Tahu ujung jari, nah? Ya, pakai ujung jari, tidak dilemas-lemas. Seperti itu, ya. Udah berkali-kali, itu makan. Ya, ada orang yang makan seperti itu, Bu, ada. Tapi kita makan dengan benar, ambil pakai ujung jari, masukkan secara baik dalam mulut jangan dibawa makan seperti ini. Tapi bagaimana cara makan? Mulut tetap tertutup, dikunyah dengan tidak membuka mulut lebar-lebar. Bisa dipraktekkan? Ya, bisa. Itu yang harus kamu lakukan. Jika kamu bertamu ke rumah orang, itu akan dilihat bagaimana cara kamu makan. Nah, jika kita harus makan pakai garpu dan sendok, jangan sekali-kali sendok itu balaju jogi giawak. Bisa kan? Ya, jangan sampai beradu dengan gigi, nanti akan menimbulkan bunyi musik. Ya, jangan beradu dengan gigi jika harus pakai sendok. Dan juga dilarang makan mancapak. Tahu mancapak? Berbunyi. Sampai kedengaran sama orang di luar, itu tidak boleh sama sekali. Itu untuk sumbang makan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu sumbang pakaian. Sumbang pakaian bahwa seorang perempuan wanita haruslah berpakaian dengan sopan. Anda tahu kan bagaimana pakaian yang sopan? Sopan, rapi, bersih, dan tidak boleh ketat dalam catatan melihatkan tubuh kita kepada orang lain. Berpakaian dengan sopan, rapi. Pakailah pakaian wanita itu untuk wanita. Jangan juga memakai pakaian yang bukan pakaian kita. Contoh, Anda suka pakai levis yang ketat, itu bukan pakaian kita, levis itu pakaian laki-laki.
Jadi pergunakan pakaian itu sesuai dengan aturannya. Apalagi ke sekolah kamu pakai pakaian yang pendek-pendek, sekolah sudah menunjuk membuat baju itu panjang, baju muslim panjang, kamu potong sehingga kelihatan apa kamu dari belakang. Tangannya besar kamu kecilkan, kamu pendekkan, kamu kecilkan, itu tidak boleh. Berikutnya ada namanya sumbang jawe nomor 8. Sumbang jawe atau sumbang menjawab. Artinya jika ada pertanyaan kepada kita, maka jawablah seperlunya. Seperlunya yang kita tahu dan tepat. Sekali-kali jangan bicara asal ngomong. Kita sebetulnya tidak tahu, tapi karena kita malu dianggap tidak tahu, kita bicara asal bicara. Itu jangan. Jawab dengan tepat dan seperlunya. Karena kalau kebanyakan ngomong, kebanyakan berbicara akan menimbulkan hal-hal yang negatif. 9 yaitu sumbang karajo. Sumbang karajo atau bekerja. Tadi di awal kita sampaikan bahwa perempuan wanita Minangkabau itu sangat dihargai, sangat dihormati. Nah, termasuk dalam bekerja. Wanita di Minangkabau itu disuruh bekerja yang ringan-ringan saja. Tidak boleh mengerjakan pekerjaan yang berat, tapi yang ringan. Yang berat siapa yang mengerjakan? Itu tugasnya laki-laki. Jadi kaum laki-laki jika ada pekerjaan berat, contoh di sekolah, piket misalnya, piket kelas, itu tugas laki-laki apa? Mengangkat kursi ke meja, membetulkan meja, kalau bisa mengangkat sampah. Perempuan tugasnya menyapu, kemudian ngepel. Nah, hari ini kan tidak. Laki-laki kalau piket, apa ada piket kelas? Nah, ya laki-laki lah, kampus ada pulang semua piket. Nah, tugas itu membantu wanita. Mana yang berat kamu kerjakan, yang ringan baru wanita mengerjakannya. Itu yang namanya sumbang karajo. 10 namanya sumbang tanyo. Sumbang tanyo atau bertanya. Nah, sumbang tanyo atau bertanya bagi perempuan ketika bertanya hendaklah mendengarkan pertanyaan terlebih dahulu. Dengarkan pertanyaan terlebih dahulu dengan jelas, kemudian setelah itu baru kamu boleh bertanya dengan catatan pertanyaan yang kamu sampaikan itu tidak bersifat menguji, menjemeh ataupun merendahkan. Karena apa mungkin yang disampaikan orang itu kita lebih tahu dari dia, maka kita timbulkan pertanyaan yang sifatnya menguji atau menjemeh, bahkan menjatuhkan. Itu jangan pernah kamu lakukan hal itu. Kalau memang kamu tahu dari dia, ya cukup diam saja. Yang berikutnya nomor 11 namanya sumbang bagawur. Bagawur itu artinya bergaul. Sumbang bagawur atau bergaul. Nah, untuk aturan dengan siapa kita harus bergaul, dengan siapa kita harus berteman, itu juga dijelaskan bahwa kita tidak boleh terlalu dekat berteman dengan yang bukan muhrim kita, yang bernama lawan jenis. Tidak boleh terlalu dekat. Nah, kenapa? Karena sekarang ini setan banyak sekali, banyak setan daripada manusia jumlahnya. Untuk itu kita bisa dikalahkan oleh setan jika kita berteman terlalu dekat dengan lawan jenis yang bukan muhrim kita. Dan juga akan terlihat sumbang jika perempuan dewasa berteman dengan anak kecil yang tidak seumuran dengan kita. Contoh, saya sudah umur lebih 50 tahun, suka berteman berkawan dengan anak kaki yang bawah umur 25 tahun atau anak bujang yang bawah umur 25 tahun. Itu tidak boleh Anda. Berteman, bergaul dengan teman yang sepantasnya dengan kita. Hari ini banyak kita lihat, sebetulnya dia bukan berteman harus dengan itu. Kalah turun. Karena dia temannya
kita harus berteman sebatasnya dengan kita. Apalagi jika kita sampai mengikuti permainan teman kita itu. Kamu sudah umur 18-17 tahun berteman dengan anak umur 7 tahun, otomatis kamu akan ikut permainan anak umur 7 tahun, yaitu main petasan, main kembang api, main kelereng. Sementara seumuran kamu itu bukan itu lagi permainan kamu. Permainan kamu apa? Mencari ilmu sebanyak-banyaknya dengan cara membaca. Terakhir yaitu namanya sumbang kurena. Kurena dalam bahasa Minang itu artinya adalah tingkah laku. Jadi nomor 12 sumbang kurena atau tingkah laku. Nah, tingkah laku ini itu yang kita sebut dengan attitude-nya atau etika. Ya, etika. Dalam bertingkah laku sehari-hari, harusnya kita tetap bisa menjaga perasaan orang lain. Itu yang paling utama. Jaga perasaan orang lain supaya tidak tersinggung dengan tingkah laku, kata-kata, perbuatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kita bisa jika hal itu kita lakukan, maka kita akan bisa membuat orang tersebut ya benci dengan kita, tidak mau bergaul dengan kita, dan sebagainya. Apa contoh tingkah laku yang tidak boleh itu? Misalnya, kamu berteman ada 4-5 orang, dalam keramaian seperti ini, kamu berbisik-bisik berdua, itu tidak boleh. Ya, berbisik-bisik, maka teman yang lain akan merasa tersinggung, seolah-olah yang kamu bisik-bisikkan itu adalah teman yang ada di sampingmu. Itu tidak boleh. Kemudian juga tidak boleh tertawa terbahak-bahak, terlalu berlebih-lebihan, membuka mulut selebar-lebarnya tanpa ditutup. Banyak itu nak ya, kalau ada kejadian aneh, ada hal yang lucu, maka kamu lupa dengan dirimu, tertawa terbahak-bahak, melonjak kegirangan, itu tidak boleh. Cukup tertawa seadanya, secukupnya, sesederhananya. Luapkanlah rasa senang, suka, gembiramu itu ya dengan cara yang sewajarnya. Terus yang paling penting itu adalah kita harus bisa menjaga lisan. Apa itu lisan Ananda? Ya, jaga bicara kita, jaga pembicaraan yang akan kita sampaikan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa dengan lisan ini itu bisa menyinggung perasaan orang lain, bisa membuat perang, sampai bisa bunuh-membunuh. Itu dengan lisan. Makanya jaga lisanmu, karena lisan itu sangat berbahaya. Ada pepatah mengatakan lidah itu sama tajamnya dengan pedang. Ya, dia bisa melukai orang lain, bahkan bisa membunuh orang lain. Jadi jaga lisan. Apa yang patut kamu sampaikan kepada orang lain disampaikan, yang tidak patut disampaikan kepada orang lain jangan disampaikan. Simpan sendiri. Kalau kita kan hobinya tidak begitu. Hobinya apa? Dia ada begitu ya. Apa itu? A, I, U, E, O. Jangan sampaikan teman-teman tidak sampaikan, ini rahasia kita berdua. Ya, rahasia kita. Tidak rahasia lagi, tapi sudah menjadi rahasia umum. Itu yang tidak boleh. Makanya jaga lisanmu. Kamu perhatikan benar-benar apa yang ingin kamu sampaikan. Pikirkan dulu. Kalau saya sampaikan ini, orang tersinggung. Nah, itu yang namanya attitude, etika, tingkah laku. Harus kamu jaga. Yaitu 12 sumbang 12 macam segala sesuatu perbuatan yang harus kamu hindari. Ya, harus dihindari. Baik, sekarang kita lanjutkan. Kita lanjutkan dengan gaya perilaku menyimpang dan bagaimana cara penanggulangannya. Perilaku pang itu dapat dilakukan sebenarnya oleh siapa saja. Siapa saja, termasuk saya, bisa melakukan perilaku menyimpang. Tetapi
perilaku menyimpang ini banyak terjadi pada generasi milenial. Karena apa? Yang pertama mungkin karena kurangnya atau tidak kokohnya agama pada dirinya, sehingga dia tidak tahu mana yang patut dikerjakan, mana yang tidak patut dikerjakan. Kalau misalnya apa yang lagi tren perilaku menyimpang hari ini, itu bisa kita beri contoh adanya perilaku LGBT. L les apa L? Ya, L lesbian, G gay, LGBT, B seksual, terakhir T transgender. Itu tidak boleh Anda. 3-4 hal itu tidak boleh kamu dekati, apalagi sampai kamu lakukan. Kalau L yang pertama perempuan dengan perempuan, G yang kedua laki-laki dengan laki-laki sejenis, terus biseksualnya overdosis dia, yang terakhir transgender, yaitu mengubah kodrat yang diciptakan Allah kepada kita. Allah menciptakan kita, menjadikan kita seorang perempuan. Karena kita tidak suka jadi perempuan, kita ubah menjadi laki-laki. Itu tidak boleh, dosa besar kalau hal itu kamu lakukan. Hari ini kan tren seperti itu. Laki-laki suka berpakaian perempuan, perempuan suka berpakaian laki-laki. Yang laki-laki karena dia suka jadi perempuan, diubah dirinya, pakai anting dia, rambutnya dipanjangkan, pakai gelang, pakai kalung, semua pakaian wanita dipakai oleh laki-laki. Itu merubah kodrat. Allah sangat murka dengan hal itu. Jadi jangan sekali-kali kamu dekati perilaku menyimpang, karena seumuran kamu ini kamu belum tahu persis ini hal yang benar dan ini yang kurang benar. Nah, untuk itu hari ini apa yang diberikan Allah kepada kita, kamu syukuri, kamu nikmati, dan kamu pelihara dengan baik. Jangan sekali-kali merubah kodrat kamu. Jadi tinggal yang laki-laki, jangan. Sekarang banyak kita lihat yang seperti itu. Untuk itu, agar kita terhindar dari perilaku menyimpang, apa yang harus kita lakukan? Kenapa? Karena kita tahu akibat dari perilaku menyimpang yang kita kerjakan itu akibat yang paling fatal adalah kita terkena penyakit menular. Penyakit menular yang menimpa kepada orang yang melakukan perilaku menyimpang itu tidak ada obatnya, Ananda. Tidak ada obatnya sampai hari ini. Obatnya hanya ada satu, yaitu MATI. Itu baru selesai dia. Hanya satu obatnya. Jadi untuk itu sangat berbahaya jika kamu menjurus ke arah hal yang demikian. Nah, kita supaya bisa tidak terjerumus ke hal yang demikian, maka kita lakukanlah hal-hal yang baik agar kita terhindar dari itu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama harus kita lakukan adalah mendirikan sholat. Sholat berapa kali sehari semalam? 5. Tadi pagi saya tanya yang subuh, yang di masjid laki-laki ada berapa orang? Yang sholat di masjid laki-laki, kita jangan laki di sini. Ada berapa orang yang di masjid? Karena sholatnya laki-laki itu wajib di masjid berjemaah. Tidak ada yang di masjid, nah subuh tadi? Tidak. Terus sholat tak subuh tadi? Sholat di mana? Di rumah saja. Besoknya kamu harus sholat ke masjid. Ya. Apalagi subuh. Habis sahur setengah 5, terus ambil dulu pergi ke masjid, baca Al-Quran sebelum masuk waktu subuh. Itu yang pertama, harus mendirikan sholat agar terhindar dari perbuatan keji dan munkar. Yang kedua, apa yang harus kita lakukan ketika agar terhindar dari hal-hal yang tidak baik adalah senantiasa menjadi hamba yang bersyukur.
Ya, apa yang bersyukur dengan catatan maksudnya apapun yang Allah kasih kepada kita, kita syukuri. Seperti saya dikasih oleh Allah dengan tubuh pendek, saya alhamdulillah. Kata orang yang tidak tinggi, yang tubuhnya pendek, dia lambe turun, awet muda. Kenapa? Apalagi kalau lihat dari belakang, seperti anak baru SMP, depannya kita syukuri apa yang diberikan Allah kepada kita. Ya, jangan sekali-kali kamu tidak mensyukurinya. Maka kalau kamu bersyukur, insya Allah kamu akan selamat. Ada kisah LGBT itu pada zaman Nabi. Pada zaman Nabi apa? Ya, pada zaman Nabi Lut. Pada zaman Nabi Lut itu sangat umatnya sangat durhaka sehingga mereka kena azab oleh Allah. Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur, mengubah kodratnya. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan lagi, yaitu kita harus beriman dan berserah diri kepada Allah. Beriman dan berserah diri kepada Allah. Yang kita sebut beriman itu seperti apa? Iman itu apa? Percaya, ya, beriman kita percaya kepada hal yang kita yakini. Karena kita orang Islam, maka kita yakin percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita punya rukun iman. Nah, juga contoh salah satu waktu zaman Nabi Lut itu, orang yang tidak beriman itu adalah istri dari Nabi Lut. Dia tidak beriman, maka dia dikenakan azab. Dia satu-satunya istri Nabi Lut, satu-satunya yang waktu itu tidak selamat. Dia kena azab oleh Allah karena dia tidak beriman kepada Allah. Yang selanjutnya yang harus kita lakukan apa? Yaitu kita harus giat membaca Al-Quran. Giat membaca Al-Quran, karena Al-Quran itu kita jadikan sebagai pedoman hidup. Kamu baca Al-Quran, terus kamu baca maknanya, kamu pahami dan kamu praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jika hal itu bisa kamu lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan atau perilaku yang menyimpang tadi. Nah, karena hal ini mengisyaratkan kepada kita bahwa kita ini adalah umat Nabi Muhammad. Nah, untuk itu kita harus membiasakan membaca Al-Quran, mempelajari maknanya, menghayati dan mengamalkan Al-Quran itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang harus kita lakukan. Ini sudah puasa yang ke Ramadan yang keberapa ini? Ke-17 atau ke-18? Ke-19. Ramadan ke-19 ya? Ya. Di Ramadan yang ke-19 ini sudah berapa juz Al-Quran yang kamu baca? Ada setiap hari baca Al-Quran. Ya, kita tahu ya, satu huruf saja Al-Quran kita suruh baca. Satu huruf saja. Alif Lam Mim. Berapa huruf? 3 huruf. Satu huruf ada berapa pahalanya yang kita dapat? Berapa nak? Satu huruf saja. Ada berapa pahalanya? Pahala yang kita bisa ada 10, ada 20. Ya, dengan satu huruf bacaan Al-Quran kita dapat pahala 70. Banyak sekali. Mudah dari pahala, mudah dari amal, sangat mudah. Alif Lam Mim aja kamu baca, kamu sudah dapat 210 pahala. Apalagi sampai baca satu halaman Al-Quran setiap hari. Itu berapa pahalanya sendiri. Apalagi sampai berkali-kali khatam Al-Quran. Mungkin tidak terhitung pahalamu, banyak sekali seperti pasir yang ada di pantai. Bisa menghitung pasir. Ambil segenggam pasir, silakan kamu hitung. Bisa tidak kamu hitung pasir? Nah, tidak terhitung. Begitu pahalanya ketika kamu selalu membaca Al-Quran. Mudah dari pahala. Ya. Kemudian di samping yang 4 tadi, kita tahu bahwa hal-hal yang sudah saya sampaikan itu jangan sekali-kali kamu
Nah, jika hal itu hampir mendekati hatimu, kita tahu kan, sekarang ini banyak yang namanya sakit hati. Sakit hati itu bisa sakit, bisa nah. Ya, hati bisa sakit, bahkan hati itu sumber penyakit. Nah, supaya hati kita jangan sakit, ada obatnya. Obat hati namanya. Ada berapa macam obat hati? Ada 5. Ada 5 kan? Ada 5 macam obat hati kata Opix. Ya, tahu Opix enggak? Tahu. Ada 5 macam obat hati. Yang pertama apa? Yang pertama baca Quran dan maknanya. Ya kan? Itu yang pertama, baca Quran, baca maknanya. Itu obat hati yang pertama. Yang kedua, apa obat hatinya? Baca Quran. Yang kedua, sholat. Ya, sholat malam dikerjakan. Sholat tahajud 2 rakaat, alhamdulillah. 4 rakaat, alhamdulillah, alhamdulillah. Berapa kamu bisa? Kerjakan sholat malam. Yang ketiga, apa obat hati lagi? Berteman dengan orang-orang yang soleh. Orang yang soleh, berteman dengan orang-orang yang soleh. Jangan berteman dengan orang-orang yang akan membawa kamu kepada keburukan. Carilah teman yang baik. Misalnya teman kamu suka merokok, hindari dia. Kalau dia tidak bisa dengan hati yang sudah, tinggalkan dia, cari teman yang baik. Yang keempat, apalagi obat hati? Yaitu puasa sunnah dikerjakan. Perbanyak berpuasa sunnah. Dan yang terakhir apa? Berzikir setiap malam. Ya, zikir setiap malam kan tidak susah. Tapi mau tidur pun kamu berzikir bisa. Nah, jika hal itu kamu kerjakan, insya Allah hati kamu akan selalu sehat, tidak akan pernah sakit. Nah, kalau hati sehat, semuanya juga akan jadi sehat. Nah, jika itu semua kita lakukan, insya Allah kita akan terhindar dari perbuatan-perbuatan yang buruk. Baik Ananda, demikian saja mungkin hari ini yang bisa saya sampaikan, karena waktu sudah juga sesi berikutnya yang materi akan disampaikan oleh Bapak yang Rizal. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.